Niat luhur almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari untuk membangun sebuah majelis ilmu yang berupa pondok pesantren di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat sepertinya akan segera terwujud. Menjelang 40 hari kepergian almarhum menuju tempat peristirahatan terakhirnya, terkumpul sejumlah uang senilai 1 miliar lebih. Jumlah ini tentu saja masih jauh dari total biaya yang diperlukan, yakni 20 miliar rupiah. Belum dihitung semuanya, mungkin bis 40 hari baru akan dijumlahkan yang di bank. Yang nama PT Uja Center berapa, yang di UMI berapa, yang di UMI sih udah ketahuan 300 lebih. Kalau yang awal-awal sih ada 800-an katanya. Nah, yang pas Uja baru meninggal beberapa hari. Sumbangan yang berasal dari para dermawan ini memang masih belum diotak-atik oleh pihak keluarga. Menurut Umi Tatu, aktivitas pembangunan pondok pesantren itu baru akan terrealisasi usai hari ke-40. Masih banyaknya dana yang diperlukan bagi terwujudnya cita-cita mulia ini tak membuat Umi Tatu dan keluarga mendiang menjadi putus asa. Sumbangan pun terus berdatangan yang dikhususkan bagi berdirinya Ponpes Ashoba. Pipik Dian Irawati pun akan menyumbangkan sebagian hasil penjualan bukunya. Bahkan kemarin pun keluarga almarhum UJ juga telah menerima sumbangan lagi dari para dermawan. Namanya bangunan kan, pertama mungkin ngebangun lokasi kecil, besok-besok yang datang murid banyak, perluas lagi. Terus lagi kan material harganya semakin hari semakin naik. Ya kita juga nanti kalau ada rezeki, niat kita segitu gitu. Mudah-mudahan aja. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya. Karena kata Allah, barang siapa orang yang berjuang di jalan Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa orang menolong agama Allah, Allah tolong dan akan berikan derajat yang tinggi. Itu oleh Allah, itu janji Allah, maka kita insya Allah nggak putus asa. Pipik juga lagi ada terbit buku kan yang sudah beredar kemana-mana, atau Pipik juga insya Allah sebagian akan dikasih kepada Ponpes. Sementara ini kita belum bergerak karena masih dalam situasi berkabung. Nanti setelah 40 hari baru kita bergerak. Ada rapat intern, rapat ekstern, terus rapat lagi untuk memilih siapa pengurus yang tepat untuk dalam membantu pembangunan ini. Morin maupun material istilahnya, itu baru kita berjalan. Terus yang kedua, kita juga akan menyumbangkan sebagian untuk yayasan dari UJ. Awan mendung memang masih menyelimuti rumah almarhum di kawasan Rempoa. Namun hidup terus berjalan dan perlahan mencoba bangkit dari keterpurukan. Walau sampai kapanpun rasa kehilangan itu tak bisa sirna, setidaknya upaya Adiba dan adik-adiknya untuk kembali membuka diri langkah terbaik untuk menata hati mereka. Lihat saja bagaimana buah hati almarhum menikmati permainan golf. Ikutin mbaknya, ikutin mbak. Lebih berat ini kan beker sama mbaknya yang enteng gitu mbak. Ini yang dekat tuh. Yuk. Ayo masukin ayo. Lagi dikit aja pelan-pelan. Iya. Ditarik, nah ambil, nah pintar. Untuk keikhlasan tersendiri saya sudah benar-benar ikhlas dengan kepergian beliau, karena saya pikir begitu saya melihat semua kejadian yang Allah sudah atur sedemikian cantik dengan skenario Allah yang Allah bungkus dengan indah banget gitu ya, itu membuat saya yang ikhlas luar biasa gitu, karena ternyata saya mencintai suami saya, tapi ternyata Allah pun lebih mencintai gitu ya. Saya menyayangi, Allah lebih menyayangi. Jadi itu yang membuat saya akhirnya ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, walaupun memang tidak akan pernah terlupakan, tidak akan pernah lupa dari bayangan saya, setiap menit, setiap detik itu muncul. Rencananya peringatan 40 hari mendiang UJ yang jatuh pada tanggal 4 Juni mendatang akan digelar di lapangan Monas. Mengingat banyaknya animo masyarakat serta jamaah yang tak hanya datang dari Jakarta, membuat acara 40 hari peringatan almarhum UJ menuju peristirahatan terakhirnya digelar di sebuah tempat yang sangat luas.
Namun, benarkah izin untuk menggelar acara itu urung dilaksanakan? Lantas seperti apa persiapan peringatan 40 hari kepergian almarhum ini? Untuk di Monas memang rencana begitu tadinya, jadi membagi, bukan pindah, membagi tempat supaya orang-orang yang datang kemari itu yang orang jauh sekitar Monas, dia bisa juga mengadakan acara peringatan 40 harinya Ustadz. Jadi di sini takutnya ketampung karena memang di Monas juga nggak dapat izin, mungkin ya ada beberapa hal lah yang mungkin nggak bisa dilaksanain, maka di Monas nggak jadi. Pertama ada di pondok pesantren paginya, kedua lagi di tempat kediaman beliau di sini di Bukit Mas, dan ketiga banyak jamaah-jamaah itu yang tidak bisa hadir kemari, mereka mengadakannya di tempat mereka masing-masing. Ada di pondok pesantren, ada di yayasan, ada di Masjid Taklim, dan juga bahkan warga itu sekampung loh umpamanya bikin acara untuk 40 harinya Ustadz Jeffrey. Pemirsa Was-Was, akankah keikhlasan Umi Tatu, Pipik Dian Irawati serta anak-anak almarhum UJ selaras dengan perasaan Eza Jonino menjelang vonis bagi dirinya? Siapkah Eza menghadapi tuntutan 5 bulan penjara? Jangan kemana-mana, karena semua itu akan dikupas sesaat lagi, jadi tetap saksikan Was-Was.